AdSense adalah program yang bisa memberikan kamu pendapatan dari iklan untuk setiap halaman dalam website kita dengan minimal investment dalam waktu dan juga tidak ada additional resource. Jadi beda dengan AdWords. Kalau AdWords kita bayar, kalau AdSense kita bikin akunnya dan kita nanti akan bisa menerima komisi pembayaran dari perusahaan-perusahaan dari Google ya, dari Google karena Google memasangkan iklan-iklan dari orang-orang advertiser itu di situs kita ya. Nah, jadi si Google AdSense ini juga akan nantinya memberikan satu relevant text dan image ad yang sesuai dengan situs dan konten situs kita ya. Jadi kalau Google Search Box itu ditambahkan ke situs kita, AdSense akan mengirimkan relevant text ads yang ditarget kepada Google Search Results page gitu ya. Intinya gitu. Nah, fitur dari AdSense itu sendiri gimana? Keuntungannya kalau AdSense ini akan bisa mengakses berbagai ribuan advertiser. Nah, Google Advertiser itu akan menyediakan fasilitas untuk mempublish ads dari berbagai kategori. Oke, kemudian AdSense program juga mewakili para advertiser dari global, dari perusahaan kecil ke besar, lokal brand ke global brand gitu ya, banyak sekali ya. Ads ini biasanya ditarget secara geografis, jadi global business juga bisa menunjukkan local advertising tanpa tambahan usaha. Nah, nanti AdSense bisa dipakai di berbagai bahasa. Jadi ini misalnya nih, kamu punya blog atau kamu punya situs, bahasanya exotic pets ya. Exotic pets itu maksudnya seperti kayak itu tuh lizard gitu ya, terus apa aduh aku lupa itu tuh yang kayak di Pokemon apa ya, pokoknya itulah yang reptil-reptil itu ya, yang cantik-cantik ya. Nah, kamu bahas kayak gitu tuh. Nah, karena situs kamu menarik, terus kamu udah daftar di AdSense, kalau ada orang-orang yang advertise tentang exotic pets ya, nanti ads mereka akan bisa dipasang di situs kamu. Gitu. Nah, jadi kalau orang-orang sampai pas lagi baca nih situs kamu nih, yang tahu gimana caranya miara misalnya salah satu lizard gitu ya, mau miara itu, pas lihat situs kamu, ada ads jualan apa? Pandang untuk lizard, misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau orang yang ngeklik ads yang ada di situs kamu yang dapat uang. Nah, lumayan ya. Makanya saya juga mau bilang, sayang banget nih, kalian-kalian teh masih muda ya. Saya mah sangat mendorong kalian, silahkan buat sesuatu. Boleh blog, boleh situs khusus, kamu bayar aja domainnya. Ya, pokoknya you are still young. Jadi, kamu punya waktu lebih banyak daripada saya gitu ya. Saya udah umur berapa. Kamu bisa mencoba untuk memulai karir untuk jadi content writer. Nah, jualah, kamu dapat uang. Nah, seperti itu ya. Jadi, ayo jangan malas-malas ya, kalian coba mulai. Oke ya. Nah, gimana caranya seseorang yang punya akun AdSense itu dibayar ya? Pembayaran itu tentunya dilakukan kalau seseorang ada yang akan ngeklik AdSense ads kamu. Itu ya. Kemudian advertisernya itu akan yang advertiser itu kan yang ngasih bid si CPM atau CPC itu ya. Nah, nanti yang biasanya yang bagus nanti bisa kita tentukan kita pengen seperti apa batas kita, nanti terpasanglah di situs kita. Nah, kalau misalnya ada orang ngeklik, nanti setiap bulan sekali akan dikirim pembayaran lewat transfer. Ya, jadi kita makanya harus set dulu rekening bank dan sebagainya. Nah, jadi berapa banyak pendapatan kita akan sangat tergantung ada banyak faktor. Bagaimana si advertiser itu akan memberikan penawaran gitu ya untuk situs kita dan juga bagaimana dan juga menerima bagian dan kita sebagai AdSense account akan menerima pembayaran. Nah, jadi paling bagus itu kalau misalnya kita sign up, kemudian kita lihat bagaimana performance-nya. Memang belum pasti, tapi saya mau tunjukkan ya nanti habis ini.
Oke ya, situs dari AdSense itu sendiri tampilannya kayak gini. Kemudian buat nge-setupnya gampang banget. Bikin akun Google, terus tentukan nomor telepon, alamat surat, terus kita kasih tautan dari situs kita ke AdSense. Ya, oke ya. Nah sekarang saya mau kasih lihat sedikit. Oke ya, jadi ini situs AdSense ya, yang saya pengen tunjukkan. Kalau kita klik di situs AdSense-nya banget ya, ini yang paling depan kayak tadi tuh. Nah, saya pengen kasih lihat potensi penghasilan kamu. Nah, misalnya kamu kan sekarang ada di Indonesia, berarti negara Asia dan Pasifik, anggap aja kayak kalian itu ada yang hobi otomotif, ya. Yuk kita klik, kita lihat. Kalau otomotif bisa berhasilnya berapa nih? Tuh, 6.500. Ya, bisa ya. Kemudian tahunan nih. Ya, lumayan dong. Tapi kamu harus bagus kontennya supaya orang mau keklik gitu ya. Misalnya kamu bikin blog ya, atau mungkin di sini tuh ada siapa tuh yang dancer. Boleh tuh hobi ya. Di sini ada nggak kategori dance? Nggak ada ya. Hobi lah ya. Kita lihat kalau hobi 6.400. Kalau apa? Game nih, game. Oh, game ternyata nggak terlalu gede. Game ya. Coba kecantikan, kecantikan. Tuh bisa 10.000 lihat tuh ya. Jadi kamu hanya dengan menciptakan konten-konten yang bagus, situs yang bagus, kamu pasang AdSense. Nah, start earning gitu. Ya mungkin di awal pasti challenge-nya kamu belum banyak visitor ya, tapi kalau kamu udah ada follower pasti akan banyak yang mau untuk subscribe. Ya. Oke. Baik, saya akan kembali lagi. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara Google Ads ya. Kalau tadi udah AdSense ya, AdSense gampang loh. Kamu tinggal ikutin, cuman kuncinya kamu harus punya situsnya. Oke, baik. Nah, ini saya akan menunjukkan cara setup Google Ads ya. Karena tadi AdSense saya udah tunjukkan. Nah, Google Ads itu nanti kamu bisa masuk aja ke situsnya Google Ads. Saya udah kasih linknya juga. Kemudian kamu bisa menentukan new campaign, ya kampanye apa yang kamu mau kerjakan. Ada 3 goal yang bisa dipilih, ya. Misalnya get more call, get more website sale, get more visit, ya ke physical location. Berarti ini kan pasti ya bisa ditebak lah. Kalau yang ini kemungkinan kita akan muncul di Google Map dan lain-lain, ya. Oke, kemudian kalau kita next, nanti langkah kedua adalah kita menentukan customer kita itu mau di mana. Mau cari di mana customer baru kita berdasarkan alamat atau berdasarkan kita mau sekota atau se-Indonesia atau sedunia atau gimana ya. Nah, ini saya sebagai contoh saya ambil yang near an address ini untuk ke Tasikmalaya yang baru buka terakhir. Radius 25 km. Ternyata kalau saya pilih radius 25 km saya bisa mencapai 2 juta orang. Ya, kalau di Bandung 25 km bisa banyak banget kali 10 juta. Oke. Nah, terus kita akan nge-set up si keyword kita. Nah, keyword kita mau pakai apa? Ya, keyword yang mau dipakai itu apa? Nah, saya masukin saat ini baru fitness center, women gym sama fitness class. Nah, sebenarnya saya kalau segini kurang bagus tuh. Ya, jadi sebenarnya harus ditambah banyak. Ya, kalau lebih banyak harusnya bisa lebih luas. Dan saran saya sih kalau bisa kamu tambahin aja keywords yang relevan, keywords yang berlawanan juga bisa ya, kan tadi negative keywords gitu ya. Misalnya kalau kita pengen cari cara lose weight, kita bisa juga cari menambah berat badan, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu next step, kita akan menuliskan ads kita. Nah, untuk ads kita, ini tadi ngikutin rule yang tadi ya, yang bagusnya gimana. Nah, ini yang saya pengen tunjukkan adalah ada batas karakter. Ya, kalau headline 1, 2, 3, ini masing-masing 30. Jadi, jatuhnya di mana kamu bisa lihat ya. Ini kan saya ketik gini, ini taruh di yang pertama sebelum si garis lurus ya. 30 menit taruh di situ, strength cardio training ya. Kemudian saya buat deskripsinya ini batasnya 90 karakter. Oke, kemudian yang baris keduanya ini kita harus ngeklik dulu ya. Jadi saya nggak terlalu utamakan juga. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan untuk yang di bagian ini nih alamat dari
yang bagian alamat dari situsnya. Nah, kita bisa buat di sini. Nah, ini sebenarnya saya agak salah. Harusnya C-nya gede, I-nya gede. Ya, sarannya dari tadi dari yang tips-tips itu. Kemudian apa yang kurang? Action button, ya, action words. Jadi saya harusnya ditulis gini, free fitness assessment, kontak kami sekarang, gitu ya. Contohnya seperti itu. Tinggal cukup nggak nih? Takutnya nggak cukup. Kalau nggak cukup, saya mendingan hapus yang mana, terus buat itu supaya kelihatan. Oke, nah sekarang untuk layout itu ada beberapa ya. Kalau kamu bisa lihat ya, ini ada Google Search, ada Google Map, ada Google Partner Site. Kalau Google Search dengan yang tadi kita sudah ketikkan, ini jadi tampilannya seperti ini. Ya, ini kalau ini di desktop, ini di mobile. Kalau Google Map jadinya kayak gini nih, pas lagi ngetik fitness center, keluar lain nih. Oke. Kalau di Google mobile device ini akan keluarnya seperti ini. Nah, kalau Google Partner Site, nah seperti kayak yang si AdSense itu nanti munculnya kayak gini nih. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita mereview karena saya targetnya tadi get phone call, jadi saya harus masukin nama telepon. Kemudian habis itu set budgetnya. Nah, kamu perhatikan ya. Ini kan ada pilihan, ada 73, ada 140, ada 284. Ini tuh per day ya, average. Nah, ini adalah budget yang kita taruh, yang berarti apa? Berarti adalah bid atau penawaran yang kita tawarkan kepada orang-orang yang bisa bantu kita untuk advertise. Nah, jadi misalnya di sini, kalau kita set di 73.400 per hari rata-rata, itu berarti sebulan kita bakal habis 2.200.000. Anggapnya gitu ya. Nah, dan ini bisa mencapai berapa? Bisa mencapai 17.810 sampai 29.730 orang katanya. Reach itu paling mereka lihat ya. Nah, harapannya apa? Dapat klik sekitar 600 sampai 1.001. Kalau kita ngeluarin uangnya 73.000 per hari. Kalau lebih gede ya kita pasti lebih gede. Bisa dilihat nih ya. Kalau kita keluarin 284.000 per harinya, sebulan memang 8 juta, tapi kita bisa reach hampir 70.000 orang sampai ke 115.000 orang. Nah, dan kita bisa dapat berapa klik? 2.300 sampai 3.800. Dan nanti di sini, ini saya sebenarnya salah, mestinya kita nanti bisa ngitung ya, cost per kliknya itu berapa. Ya, kalau nggak mau yang ini, misalnya kita nggak punya uang deh 10.000 aja per hari gitu ya. Ya udah masukin aja di sini, enter your own budget. Nah, selanjutnya kita bisa lihat langkah berikutnya adalah kita nge-review apa yang sudah kita set tadi. Jadi ditampilkan semua setting kita tadi. Seperti ini saya bagi 2 halaman karena tadi panjang ya. Nah, selanjutnya adalah memasukkan billing, cara bayar. Nah, ini saya nggak screenshot ya, karena sebetulnya cuma masukin kartu kredit dan lain-lain gitu ya. Nanti kamu bisa set sendiri. Oke,